Salam sejahtera bagi kita semua. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 29 Januari sampai tanggal 4 Februari tahun 2023. Adapun pertanyaan ini disusun menjabarkan teks Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang jadilah bijak menurut Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yang kedua, bagaimana indikasi orang yang tak berhikmat dan orang bebal. Yang ketiga, jelaskan upaya gereja dalam mengantisipasi perubahan yang makin mempengaruhi cara hidup orang percaya. Saudara sekalian, 3 pertanyaan ini yang akan dibahas melalui kesempatan ini. Jadilah bijak, itu merupakan himbauan bagi kita. Kita dihimbau untuk menjadi bijak. Himbauan ini berefleksi dari Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Jika kita menelusuri kitab Amsal, kita akan tahu bahwa ternyata menjadi bijak itu merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Tuhanlah yang mengaruniakan kebijaksanaan itu bagi manusia. Hal ini jelas tercatat di dalam Amsal pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Nah, bagaimanakah orang yang bijak itu? Untuk memahami tentang bijak, mari kita melihat Amsal pasal 14 ayat 16. Di sini tertulis, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Orang bijak di sini, dia berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Orang bijak adalah orang yang memberi diri dituntun oleh akal budinya. Orang bijak juga dapat kita pahami sebagai orang yang cerdas dalam berbicara. Lawan dari orang bijak adalah orang bebal. Orang yang menjalani kehidupan mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau orang bijak dituntun oleh akal budinya, orang bebal mengikuti hawa nafsunya. Nah, pertanyaan kita, apa yang saudara pahami tentang jadilah bijak menurut Amsal 10 ayat 1 sampai 14? Jadilah bijak. Berarti kita dimotivasi, didorong untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang bijak. Nah, bagaimanakah bijak yang dimaksudkan di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-14? Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, saya mengajak kita melihat ayat 1 dari Amsal pasal 10. Di sini tertulis, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak yang bijak ternyata mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Dan sesungguhnya bukan hanya kepada ayahnya, kepada seisi rumah, anak yang bijak itu mendatangkan sukacita. Mengapa? Karena anak yang bijak itu dia tidak sembarang hidup. Dia menjalani kehidupan yang dituntun oleh akal budi yang benar. Dan akal budi itu bertumbuh berkembang, hasil didikan dari orang tuanya. Jadi dari ayat 1 ini kita sesungguhnya mendapatkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Betapa bahagianya, betapa berharganya keluarga yang memiliki anak yang bijak. Dan untuk mendapatkan anak yang bijak, orang tua jangan pernah lelah, jangan pernah bosan mendidik anak-anak, membimbing anak-anak bertumbuh sebagai pribadi yang bijak. Jadi, menjadi orang bijak itu bukan sebuah kebetulan. Menjadi orang bijak itu dipersiapkan dengan matang. Mulai dari anak-anak, kita harus mempersiapkan mereka memiliki akal budi yang baik, memiliki akal budi yang benar, sehingga dia bertumbuh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dituntun oleh akal budi yang benar itu. Pastikan anak-anak kita telah menjadi anak yang bijak. Jika kita merasa bahwa anak-anak kita belum menjadi anak yang bijak,
sekaranglah waktunya untuk berbenah diri, memberi ruang, mendidik, mengarahkan kehidupan anak-anak kita, bertumbuh sebagai anak yang bijak, anak yang dituntun oleh akal budinya. Lawan dari anak yang bijak disebutkan di sini anak yang bebal. Kalau anak yang bebal, dia menjalani kehidupan mengikuti emosinya, mengikuti hawa nafsunya. Dan itu berarti dirinya bertumbuh menjadi pribadi yang tidak terkendali, menjadi pribadi yang gampang emosi, menjadi pribadi yang tidak berakal budi. Yang kedua, bijak yang kedua, mari kita lihat ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Mengumpulkan pada musim panas, dia berakal budi, dia bijak. Ya, saudara, kita semua tahu musim panas adalah masa di mana kita dapat melakukan pekerjaan, entah di kebun, entah di laut. Ketika musim panas, kita dapat bekerja. Nah, firman Tuhan yang kita baca saat ini mengingatkan kita, kalau kita mau menempuh hidup orang bijak, maka di musim panas inilah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan makanan, untuk mengumpulkan bekal. Sebab tidak selamanya musim panas itu ada dalam kehidupan. Ada saat kita akan memasuki musim hujan, di mana kita tidak dapat bekerja di luar rumah. Nah, jika kita telah mengumpulkan makanan di musim panas, kita telah mempersiapkan bekal di musim panas, maka di saat masa sulit tiba, atau di saat musim hujan tiba, kita sudah punya makanan, kita sudah punya bekal. Orang yang bijak adalah orang yang antisipatif. Sebelum tiba masa yang sulit itu, dia telah berbenah diri, dia telah mempersiapkan segalanya agar tidak mengalami kesulitan di masa yang sulit. Itu berarti orang yang bijak adalah orang yang rajin bekerja. Sebab mengumpulkan makanan, mengumpulkan bekal di musim panas, itu membutuhkan tenaga, itu membutuhkan energi. Nah, orang yang bijak benar-benar memanfaatkan, menggunakan kesempatan itu untuk bekerja sekuat tenaga. Sebaliknya, orang yang bebal, bermalas-malasan ketika musim panas itu tiba. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-8. Di sini ada kata bijak. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Bijak hati memperhatikan perintah. Di dalam kehidupan ini ada orang yang dipercayakan Tuhan, memiliki otoritas untuk memerintah, yaitu pemimpin-pemimpin kita. Nah, orang yang bijak, mereka tidak cuek, mereka tidak masa bodoh dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka. Orang yang bijak mentaati perintah pemimpin-pemimpin mereka. Orang yang bijak mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah gaya hidup orang yang bijak. Kemudian dalam ayat yang ke-8 ini kita menemukan kalimat ini. Tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mengapa orang yang bodoh bicaranya akan jatuh? Sebab ketika dia berbicara dalam kebodohannya, itu menjadi perangkap baginya. Dan orang menjadi bodoh dalam berbicara jika dia tidak mentaati pemimpinnya, mentaati orang yang punya otoritas untuk memerintah di dalam kehidupannya. Menjadi orang bijak berarti mentaati pemimpinnya. Yang keempat, ayat 13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Bagi orang bijak, bagi orang yang berakal budi, tidak tersedia pentung. Kalau orang yang bebal atau orang yang tidak berakal budi, dia pasti melakukan banyak pelanggaran, dia pasti melakukan banyak kesalahan. Dan karena itu, pentung tersedia baginya. Pentung adalah alat yang digunakan untuk mengganjar orang yang melakukan kesalahan, mengganjar orang yang melakukan pelanggaran. Nah, itu tersedia bagi orang yang tidak berakal budi. Agar kita tidak mendapatkan pentung, mendapatkan ganjaran, maka kita harus menjalani kehidupan sebagai orang yang bijak, orang yang berakal
budi. Yang kelima, saya mengajak kita melihat ayat 14. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Disebutkan di sini, orang bijak menyimpan pengetahuan. Artinya, orang yang bijak banyak pengetahuan. Bagaimana dia mendapatkan banyak pengetahuan? Tentu saja melalui proses belajar, dan terus belajar. Jadi orang bijak adalah orang yang tekun belajar. Orang bijak adalah orang yang penuh semangat dalam belajar. Selagi dia bernafas, selagi dia hidup, dia tidak pernah berhenti belajar. Semangat untuk belajar, jika itu ada padamu, itulah gaya hidup orang bijak. Jadilah bijak, itu berarti tempuhlah jalan orang bijak. Demikian jawaban atas pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang mari kita beralih ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana indikasi orang yang tak berhikmat dan orang bebal? Orang tak berhikmat dan orang bebal sama saja. Sebutan bagi orang yang menjalani kehidupan tidak dituntun oleh akal budinya, tetapi mengikuti hawa nafsunya. Nah, indikasi orang yang tak berhikmat dan orang yang bebal itu seperti apa? Saudara, orang yang tak berhikmat, orang yang bebal, indikasi hidupnya adalah kebalikan dari gaya hidup atau cara hidup dari orang yang berhikmat atau orang yang bijak. Nah, saya menemukan ada 7 hal penting. 7 hal yang sangat penting yang menjadi indikasi orang yang tidak berhikmat, orang yang bebal. Yang pertama, orang yang berhikmat itu, dia mengandalkan kekuatan dirinya. Bahkan dia mau pamer dengan kekuatan dirinya. Jadi dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya lebih dari orang yang lain. Itu ciri hidup orang yang tak berhikmat. Itu ciri hidup orang yang bebal. Jadi dia sangat percaya diri dan menganggap dirinya yang terbaik. Dia menganggap bahwa kekuatan dirinya itu hebat sehingga dia tidak membutuhkan orang lain. Orang yang bijak sebaliknya. Orang yang bijak memahami bahwa kekuatan yang dia miliki, kepintaran yang dia miliki, akal budi yang dia miliki, itu bersumber dari Tuhan. Sehingga sepanjang hidupnya, orang yang bijak itu selalu mengucap syukur. Tetapi orang yang bebal, orang yang tidak berhikmat, tidak tahu mengucap syukur. Sebab pikirannya berpusat pada dirinya sendiri. Dia menganggap dia hebat, dia kuat, dan dia dapat menyelesaikan segalanya hanya dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua, orang yang tak berhikmat, orang yang bebal, menjalani kehidupan mengikuti hawa nafsu. Dia tidak mengoptimalkan akal budinya. Dia tidak dituntun oleh akal budinya. Tetapi dia mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang bebal, orang yang tidak berhikmat, itu malas. Dia pemalas. Sedangkan orang yang bijak, dia rajin. Rajin bekerja. Rajin melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Orang yang bebal, sebaliknya. Dia malas. Bahkan di saat musim panen sekalipun, dia tidak mau berjerih lelah. Sebab menurutnya, berjerih lelah itu, bekerja itu, hanya melelahkan badan saja. Hanya membuat dirinya menderita. Yang keempat, orang yang bebal, orang yang tak berhikmat, hatinya penuh dengan kebencian. Sedangkan orang yang berhikmat, orang yang bijak, hatinya penuh dengan kasih sayang. Yang kelima, dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan berjemaat, orang yang bebal itu suka bertengkar. Sedangkan orang yang bijak suka damai. Yang keenam, orang yang bebal itu jalannya berliku. Artinya banyak kepalsuan di dalamnya. Dia menjalani kehidupan yang tidak jujur. Sebaliknya, orang yang bijak, dia menjalani kehidupan yang lurus, dia menjalani kehidupan yang jujur dan tulus. Yang ketujuh, orang yang bebal itu suka memberontak, suka berbantah satu sama lain. Orang yang tak berhikmat, orang yang bebal itu, kecenderungan hatinya adalah memberontak.
Dia tidak mau diatur, tetapi dia lebih suka mengatur. Sebaliknya, orang yang bijak tidak seperti itu. Orang yang bijak, dia selalu memperhatikan perintah. Dia taat ketika dia diperintah. Sedangkan orang yang bebal, orang yang tak berhikmat, dia tidak mau diperintah oleh orang lain. Nah, dari 7 hal ini yang saya kemukakan ini, saya mau bertanya, Anda termasuk di mana? Apakah Anda termasuk orang yang bijak, ataukah termasuk orang yang bebal? Jadi 7 hal ini merupakan indikasi bagi kita untuk memastikan diri kita, apakah diri kita termasuk orang bijak ataukah termasuk orang bebal. Sekarang kita beralih ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan upaya gereja dalam mengantisipasi perubahan yang makin mempengaruhi cara hidup orang percaya. Saudara, ada ungkapan filosofis yang mengatakan, di dunia ini yang abadi adalah perubahan. Itu berarti perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Setiap saat, setiap detik, ada saja perubahan terjadi di muka bumi ini. Nah, bagi manusia, apakah perubahan itu mengarah ke arah yang lebih baik ataukah ke arah yang lebih buruk? Bagi orang yang mau berbenah diri, bagi orang yang berorientasi, memperbaiki dirinya dari hari ke hari, perubahan itu pasti berjalan ke arah yang lebih baik. Tetapi bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang hanya berpusat pada dirinya sendiri, perubahan itu mengarah ke hal yang tidak baik. Ada satu bagian Alkitab yang menarik untuk kita ketahui melalui kesempatan ini. Rasul Paulus telah menulis bagi kita bagaimana sesungguhnya kehidupan manusia menjelang kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Kita dapat temukan itu di dalam kitab 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Beginilah keadaan manusia menjelang kedatangan Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau sekarang ada ramalan resesi global akan terjadi di tahun 2023 ini. Jauh sebelumnya Paulus telah mengatakan, di zaman akhir ini kita akan memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi manusia menjadi pribadi yang sangat egois dan menjadi hamba uang. Jadi kalau kita nonton televisi atau membaca media sosial dan membaca di sana atau menonton di sana ada orang yang melakukan korupsi, itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh Paulus bahwa menjelang kedatangan Yesus Kristus kembali dalam kemuliaannya, manusia menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi kesombongan terjadi di mana-mana. Apa yang mereka raih, apa yang mereka miliki, itu diumbar di media sosial. Itu dipamerkan kepada banyak orang. Kemudian mereka akan menjadi pemfitnah, ya, suka menjatuhkan orang, suka menjelekkan orang, menyebar kabar bohong, menyebar hoaks, ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Kalau kita rajin membuka media sosial, kita akan tahu ada banyak keluh kesah dari orang-orang tertentu terhadap orang-orang yang pernah mereka bantu, yang pernah mereka tolong, tetapi tidak tahu berterima kasih. Kemudian tidak mempedulikan agama, ya. Sekarang orang mulai tenggelam. Sekarang orang dewasa ini, orang mulai tidak peduli dengan agama. Mereka tenggelam dalam kesibukannya. Tidak tahu mengasihi, ya, jadi hanya tahu membenci. Tidak mau berdamai. Sekalipun Alkitab telah bersaksi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tetapi toh ada saja orang Kristen yang tidak mau berdamai. Kemudian suka menjelekkan orang, ya. Media sosial sekarang dipenuhi dengan status-status yang menjelekkan orang, ya.
Itu bisa kita saksikan di sana. Tidak dapat mengikat diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi manusia punya kecenderungan hati berlaku jahat terhadap sesamanya. Suka mengkhianat. Jadi relasi-relasi yang baik mulai dihancurkan. Tidak berpikir panjang, itu berarti emosional. Berlagak tahu, berarti sok tahu. Ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi, manusia di zaman akhir ini berpusat pada dirinya sendiri. Dia lebih suka mengikuti keinginan hatinya, mengikuti hawa nafsunya, daripada mengikuti Allah. Ayat 5 mencatat, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu, kata Paulus. Orang yang menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatannya, ya. Dia rajin beribadah, tetapi apa yang dia dapatkan dalam ibadah, firman Tuhan yang menguatkan dirinya, itu dia abaikan. Jadi dia beribadah hanya formalitas. Dia beribadah hanya gengsi. Dia beribadah hanya menjaga nama baiknya. Tetapi sebenarnya, dia telah memungkiri kekuatan ibadah. Dia tidak mempercayai, tidak mengimani apa yang dia dengar ketika dia beribadah. Kebenaran firman Tuhan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Artinya, dia dengar firman tetapi tidak mentaatinya. Itulah keadaan manusia yang digambarkan oleh Paulus kepada kita. Bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Nah, dengan realitas keadaan manusia yang seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh gereja? Saya mencatat 4 hal penting dan harap ini diingat baik-baik. 4 hal penting ini harus kita lakukan. Yang pertama, gereja harus memahami bahwa keadaan diri manusia di zaman akhir ini bukan berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi berjalan ke arah yang lebih buruk. Manusia menjadi pribadi yang sangat egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan kasih sayang terhadap sesama. Ini harus dipahami oleh gereja, supaya gereja tahu bagaimana dia mewartakan firman Tuhan, bagaimana dia memberitakan Injil, tentu dengan mempertimbangkan strategi dan pola penginjilan yang baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja harus mendidik warga jemaatnya menjalani kehidupan orang bijak, seperti yang telah diuraikan di atas. Yang ketiga, gereja harus memotivasi warga jemaatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa mengabaikan moralitas. Jadi dua ini berjalan seiring. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus kita kuasai, agar kita mengalami kemudahan dalam menjalani kehidupan, agar ketika kita memberitakan firman, memberitakan Injil, kita tahu strategi yang tepat, pola, metode yang benar, sehingga berita Injil itu dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Lalu kita memperkuat moralitas kita, agar kita menjadi pribadi yang berintegritas. Yang keempat, dan ini yang sangat penting, gereja harus selalu berdoa, berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Sebab ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa sesungguhnya adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Kesadaran diri kita bahwa kita tidak dapat mengatasi semua masalah. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Gereja yang selalu berdoa, dia pasti bertumbuh ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, gereja yang jarang berdoa menjadi gereja yang egois, kehilangan kasih, dan relasi dengan sesama menjadi memudar. Saudara sekalian, inilah beberapa hal yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini. Mari kita saling menopang, mari kita saling share, mari kita saling berbagi satu sama lain tentang pemahaman kebenaran firman Tuhan, agar Injil Yesus Kristus semakin tersebar dan dimengerti oleh banyak orang, sehingga banyak orang semakin bersungguh-sungguh meyakini, mempercayai bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.